Ikatan Istri Karyawan Perhutani Pusat secara virtual. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021 dengan mengusung tema Ibu Berdaya Indonesia Jaya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna dan begitu paripurna akhlaknya. Ibu Ketua, Penasehat, dan juga ibu-ibu yang lainnya, kami ucapkan terima kasih telah bergabung secara virtual di dalam acara yang sangat spesial ini di penghujung tahun 2021. Kenapa spesial? Karena dirayakannya nasional ya Bu ya, eksistensi kita sebagai ibu, sosok pejuang dalam keluarga. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat IIK Perhutani, semoga tetap perkasa dalam kelembutan dan cinta. Baik ibu-ibu yang cantik, adapun susunan acara kita pada hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IIK Perhutani, video sambutan pembina Ikatan Istri Karyawan Perhutani, sambutan Ketua Penasehat IK Perhutani, penayangan video kegiatan penanaman dan bakti sosial IK Perhutani Pusat, pembacaan puisi, tausiah dan doa, dan acara ditutup dengan pembagian door prize. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillah. Kemute Bu, kemute. Bu Asep, kemute, Bu Asep, maaf, kemute suaranya. Baik ibu-ibu, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yuli Sarwono dan sari tilawah oleh Ibu Elis Indrawana. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kepada Ibu Sarwono dan Ibu Indra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IIK Perhutani, video sambutan pembina Ikatan Istri Karyawan Perhutani, sambutan Ketua Penasehat IK Perhutani, penayangan video kegiatan penanaman dan bakti sosial IK Perhutani Pusat, pembacaan puisi, tausiah dan doa, dan acara ditutup dengan pembagian door prize. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillah. Kemute Bu, kemute. Bu Asep, kemute, Bu Asep, maaf, kemute suaranya. Baik ibu-ibu, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yuli Sarwono dan sari tilawah oleh Ibu Elis Indrawana. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kepada Ibu Sarwono dan Ibu Indra, dipersilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان
بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarwono dan Ibu Indrawana yang sudah bertugas. Baik ibu-ibu yang kami hormati, ternyata Ibu Ustazah sudah masuk ke room webinar ini. Baik, saya akan lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IIK Perhutani. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
bermanfaat serta bertakwa, siap mengabdi untuk nusa dan bangsa, pendamping setia perwira rimba, hadirkan generasi nan paripurna, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, di situ jalan kami berkarya, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota dan keluarga. Mari wujudkan kelestarian hutan, peduli masyarakat serta lingkungan, bersatu padu melangkah maju, IIK Perhutani berkarya, perhutani semakin jaya. Ikatan Istri Karyawan Perhutani, wujudkan kemakmuran dan sejahtera untuk negeri, cerdas bermanfaat serta bertakwa, siap mengabdi untuk nusa dan bangsa, pendamping setia perwira rimba, hadirkan generasi nan paripurna, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, di situ jalan kami berkarya, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota dan keluarga. Mari wujudkan kelestarian hutan, peduli masyarakat serta lingkungan, bersatu padu melangkah maju, IIK Perhutani berkarya, perhutani semakin jaya. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Baik, kita lanjutkan kepada acara sambutan-sambutan. Yang pertama kita simak video sambutan sekaligus ucapan Hari Ibu dari Bapak Direktur Utama Perum Perhutani, Bapak Wahyu Kuncoro, selaku Pembina Ikatan Istri Karyawan Perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Kuncoro, Direktur Utama Perum Perhutani, mewakili jajaran direksi dan keluarga besar Perum Perhutani mengucapkan Selamat Hari Ibu yang ke-93 tahun 2021 kepada seluruh perempuan atau ibu di Indonesia yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya bagi keluarga, bangsa, dan negara. Teruslah berkarya dan berdaya untuk Indonesia Jaya. Begitupun bagi IIK Perhutani, semoga senantiasa menjaga kekompakan dan menjalin kebersamaan demi memajukan organisasi, sehingga eksistensi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya ibu-ibu buat Bapak Pembina IIK Perhutani. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Penasehat Ikatan Istri Karyawan Perhutani kepada Ibu Juriati Wahyu Kuncoro, dipersilahkan. Terima kasih Bu Teti, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang saya hormati dan saya cintai, ya, ini ibu-ibu penasehat, ya, mitra saya, partner saya di IIK Perhutani, Bu Ine, Bu Mela, Bu Undung, Bu Anis, dan juga Bu Erwin Denny. Ya,
Yang saya hormati dan cintai juga Bu Ketua IIK Perhutani Pusat, Bu Teti, dan segenap jajaran pengurus. Ya. Yang saya hormati ibu-ibu Korwil nih, semua kayaknya hadir di sini, ya. Dari Janten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sepertinya ada ibu-ibu juga yang dari anak perusahaan ya. Dan juga ibu-ibu dari Inhutani, kalau saya lihat tadi sekilas. Dan tentunya tidak terlupa juga kepada Ibu Ustazah, Ibu Hajah Yati Priyati, ya. Saya terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini, atas kesediaannya memberikan tausiah atau inspirasinya kepada kita semua, ya. Dan segenap ibu-ibu yang ada peserta di sini 148 orang, dan moga-moga segera bisa bertambah, ya, bertambah banyak. Pertama-tama tentunya saya ucapkan, kita sebagai umat beragama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi sehat, diberikan kelancaran kemudahan untuk melangkahkan kaki untuk melaksanakan kegiatan yang sangat berharga di hari yang berharga ini. Dan yang kedua adalah salam dan sholawat kita berikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, ya, yang menjadi Nabi penuntun kita sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang saya sayangi, saya cintai. Hari lahirnya Hari Ibu ini adalah hari nasional yang diperingati di Indonesia. Itu adalah sebagai peringatan terhadap pergerakan perempuan. Hari ini tanggal 22 Desember itu adalah hari pada saat Kongres pertama Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta. Ini adalah hari ini sebagai hari nasional, Hari Ibu Nasional, itu adalah peringatan, ya, pengakuan dari negara kita Indonesia kepada tekad dan semangat dan tonggak perjuangan perempuan Indonesia sejak tahun 1928. Jadi bagaimana perempuan itu bangkit, ya Bapak, mengambil peran. Perempuan di sini baik ibu maupun yang sudah berstatus belum ibu, ya. Jadi bagaimana memperjuangkan hak-hak dari perempuan Indonesia. Karena tema sentral pada saat pembahasan Kongres Perempuan tersebut adalah memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, melawan perkawinan dini, dan pendidikan perempuan. Jadi kita melihat historical sejarahnya. Setelahnya hakikat peringatan Hari Ibu itu bertambah dengan seiringnya perubahan zaman, setiap tahunnya kita peringatin, itu sekaligus juga memberikan makna arti kepada generasi muda dan kepada kita yang menjadi ibu, bahwa ada satu momentum kebangkitan, ya, kita sebagai seorang ibu, dan penghargaan kepada kita perempuan, terutama yang sudah berstatus ibu, ya, bagaimana saat dulu kita menggalang perjuangan dan kesatuan. Jadi tidak hanya para bapak dan para pria saja. Jadi itu, Bu, saya menghistorikalkannya Hari Ibu. Ya, seiring bertambahnya zaman dan lain-lain, ya, Hari Ibu ini kita peringati dengan berbagai cara, dengan berbagai kegiatan kita. Ya, bagaimana kita menunjukkan eksistensi dan rasa kebangkitan itu kita peringati setiap tahunnya. Ya. Jadi bagaimana kita perempuan akan tetap selalu tangguh, Ibu, setiap hari, ya. Meskipun cuma diperingatin 22 Desember, akan tetapi ini adalah momentum kita mengapresiasi para ibu, mengapresiasi kita sendiri, mengapresiasi ibunda kita, mertua kita, ya, dan mengingatkan kita selalu bahwa kita sebagai perempuan ini sesuai dengan tema Hari Ibu kita adalah ibu yang berdaya, sehingga mengakibatkan atau dapat menyebabkan Indonesia ini kembali berjaya. Itu Bapak Ibu. Dan tema kita hari ini, ya, dalam kegiatan kita hari ini adalah memuliakan ibu
dan juga refleksi akhir tahun nanti oleh Bu Ustazah atau Bu Hajah Yati Priyati. Jadi itu Ibu, ya. Saya yakin kita di sini perempuan cantik, kata Bu Teti tadi. Ya, kita semua cantik, Bu. Kita semua berdaya karena kita semua ikut IIK Perhutani, ya. Jadi kita berdaya karena tekad kita seperti itu, dan kita adalah insya Allah menjadi ibu-ibu terbaik, ya, bagi anak kita, bagi keluarga kita. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Pembina, bahwa dengan kita berdaya, ya, dengan kita memuliakan diri kita sendiri juga, mengapresiasi diri kita sendiri juga di hari ini dan ibunda-ibunda kita dapat menjadi perempuan yang menjadi motor penggerak di dalam perhutani, menjadi pendorong suami kita dan juga secara nasional di Indonesia. Ibu-ibu sekalian, ya, saya harapkan di pagi hari tadi kita sudah memberikan Al-Fatihah, ya, kepada ibunda kita, baik yang masih hidup maupun sudah almarhumah, ya, dan juga kepada bapak kita, orang tua kita. Jadi dengan kita memperingati hari ini, minimal kita 1 hari menambah doa kita kepada ibunda kita. Jadi itulah, Bu, hari ini kita menghargai diri kita sendiri. Kalau saya, ya Bu, ya, menghargai kerja keras kita semua dan kita menghargai sesama ibu dan sesama perempuan Indonesia. Ya, memuliakan ibu berarti kita membuka beberapa pintu surga sih sebenarnya. Ya, ya. Jadi mungkin Bu Ustazah nanti akan menyampaikan dan kita dengarkan Bapak Ibu. Bagaimana tadi saya share di grup, seorang ibu itu pengorbanannya tidak tergantikan sebenarnya. Ya. Dan saya ucapkan berbahagialah kepada para ibu yang masih memiliki ibu mertua maupun ibu kandung sendiri. Ya. Karena ibu masih diberikan jalan untuk mendapatkan pintu surga lebih lama. Karena saya sendiri di umur 16 tahun, ibunda saya sudah meninggal. Jadi berbahagialah ibu-ibu. Ya. Ingatkan keluarga kita untuk selalu, anak-anak kita untuk selalu mencari pintu surganya melalui kita. Ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya jadi teringat ibu saya. Saya hanya menunjukkan bahwa meskipun saya tidak mendapatkan contoh langsung seorang ibu, tapi insya Allah semoga ya ibu-ibu yang lain juga bisa lebih baik dari saya menjadi seorang ibu. Dan dengan apresiasi Hari Ibu, ya Bu, ya, dengan kita mengapresiasi diri kita sendiri hari ini, kita jangan berpuas diri juga sebagai ibu. Ya. Kita harus menjadi ibu yang baik sehingga kita juga mendapatkan pintu surga yang terbuka, ya, sebagai umat manusia dan sebagai umat Islam, ya. Jadi kita sebagai ibu, kita tidak boleh berpuas diri, kita belum tentu menjadi ibu yang baik. Makanya mari Bu, dengan Hari Ibu ini, dengan peringatan ini, kita menjadi ibu yang tangguh, ya, menjadi ibu yang lebih baik bagi keluarga, anak-anak kita, dan juga bagi perhutani, dan juga bagi bangsa dan negara ini. Karena setiap manusia punya kelemahan, ya Pak Ibu. Ya itu ya. Saya jadi melo nih, mohon maaf ya. Tapi overall, ya, untuk refleksi akhir tahunnya, saya ucapkan terima kasih nih kepada semua ibu-ibu yang pengurus pusat, daerah, dan lain-lain. Ya, ini ibu-ibu tangguh di sini. Ya, ibu-ibu yang dengan semangat, dan saya terus terang sangat bahagia menjadi bagian dari keluarga perhutani, Bapak Ibu. Ya. Jadi terima kasih sekali, dan semoga kita tutup akhir tahun ini dengan kebahagiaan, ya, dengan refleksi diri untuk menjadi ibu yang lebih baik di tahun depan, untuk menjadi anggota IIK Perhutani, perempuan yang tangguh dan berdaya, ya, yang lebih baik di tahun 2022. Kita tetapkan resolusi kita, dan kegiatan kita juga semakin menjadi menasional, ya, semakin menjadi memberdayakan ibu-ibu kita, dan semoga COVID di tahun 2022 hilang, amin ya Allah. Ya, positif kita, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Saya terima kasih sekali lagi kepada semua pengurus, kepada semua anggota, dan harapan saya tahun depan ibu-ibu yang dari Anper nih, dari Inhutani dan lain-lain bisa ikut, ya,
Dan kita dan saya nanti kalau saya dinas saya mau ke Kalimantan ibu-ibu. Jadi saya akan lihat Kalimantan dan Sumatera ini next for the next. Saya ingin ketemu ibu-ibunya perhutani. Alhamdulillah ya ibu-ibu atas dukungan juga dari kita semua. Pak Wahyu juga udah sampaikan terima kasih, perhutani kinerjanya bagus di 2021 ya. Kita punya tantangan ke depan ibu-ibu suami-suami kita ini di perhutani ditantang ke depan menjadi tidak hanya menjadi forester tapi menjadi agro industri forester. Ya, hutan yang berdaya tidak hanya hutan dengan tanaman pokok, jati dan lain-lain, akan tetapi juga dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan dan berbuah. Biomasa, dekarbonisasi, ya, restrukturisasi anak perusahaan dan lain-lain. Jadi tahun depan cukup banyak tantangan, tapi ya saya yakin dengan support ibu-ibu ya, dengan support kita semua, suami kita bisa berkarya lebih baik. Dan salut semuanya buat ibu-ibu perhutani. Saya lupa labanya berapa ya secara prognosa, akan tetapi lebih baik dari tahun lalu. Dan kegiatan kita juga lebih baik dari tahun lalu. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Mohon maaf Bu Ustazah, saya jadi melo dan mengambil porsi Bu Ustazah. Tapi bismillah kita menjadi pribadi dan ibu yang lebih baik di tahun depan. Terima kasih sekali lagi kepada semua panitia, semua pihak yang mendukung ya. Ibu-ibu cantik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Makasih ya Bu, sempat mellow. Makasih ya Bu Tati, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atik atas sambutannya, arahannya yang luar biasa. Saya juga sampai merinding juga sih Bu, sampai nangis juga ingat orang tua. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Penasehat IKA Perhutani menjadi energizer kepada semua anggota IKA Perhutani untuk menjaga perannya sebagai teladan dalam keluarga, dalam organisasi, anggota masyarakat, dan juga berbakti untuk negara. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu cantik ini masih semangat ya Bu ya, tadi ya, masih semangat. Kalau biar kita tambah semangat, yel-yel dulu ya sebentar, Ibu Atik, mohon maaf. Kita yel-yel dulu ya, Mbak Nisa tolong di-share dulu yel-yelnya. Apa coba Iya, yel-yelnya ya ini ya Bu. Kalau saya bilang IKA Perhutani, ibu-ibu menjawab mandiri, tangguh, bermanfaat dengan mengepalkan tangannya. Ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Iya. Satu, siap ya ibu-ibu? IKA Perhutani, mandiri, tangguh, bermanfaat. Lebih semangat lagi, IKA Perhutani, mandiri, bermanfaat. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Dan sebelum acara dilanjutkan, kami mohon izin juga Ibu Atik dan Ibu Ustazah, ibu-ibu sekalian, untuk berfoto bersama dulu. Silakan Mbak Nisa untuk mempersiapkan. Dulu ya, tadi agak nangis-nangis. Mohon maaf ya ibu-ibu. Ibu saya meninggal saya umur 16 tahun, jadi ini mohon maaf ya melo lagi. Ya silakan. Ya, silakan Mbak Nisa, ya, ibu silakan ya, memberikan senyum yang terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Ini ada 6 slide. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. Ya, yang terakhir.
1, 2, 3. Ya. Ya, selesai? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Baik Ibu-ibu yang kami hormati, kami lanjutkan kembali acaranya. IKA Perhutani di perjalanan tahun yang kedua dan di penghujung tahun 2021 selalu ingin berkontribusi untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini kita saksikan video kegiatan bakti sosial dan gerakan perempuan menanam 1000 pohon IKA Perhutani Pusat. Selamat menyaksikan. Kami dari Ikatan Istri Karyawan Perum Perhutani hari ini di KPH Banyuwangi Selatan secara simbolis melakukan penanaman 500 bibit pohon. Dan ini merupakan bagian dari gerakan perempuan menanam 1000 pohon yang dicanangkan oleh IIK Perum Perhutani dan akan dilaksanakan secara nasional di seluruh Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, lebih dari 1000 pohon. Alhamdulillah hari ini sudah 5.000 pohon di Jawa Timur, di Divre, Jawa Timur. Tujuan kami untuk penanaman ini adalah kami ikut membantu gerakan menanam pohon Indonesia dari pemerintah dan juga memberikan sumbangsih kami, kontribusi kami perempuan kepada kelestarian lingkungan. Diharapkan dengan menanam doa, dengan menanam pohon ini, ke depan lingkungan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih lestari. Iya, bisa berikan aplaus buat IIK Perhutani Pusat, Ibu-ibu. Terima kasih. Baik Ibu-ibu yang kami hormati, demikian kegiatan IIK Perhutani Pusat di bulan Desember ini, dan kami informasikan bahwa kegiatan ini berkesinambungan akan dilaksanakan di IIK wilayah Difrek Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, anak perusahaan juga ikut, dan FEVI, Perhutani Forestry Institute. Dan mungkin beberapa cabang sudah ada yang melaksanakan ya. Mari kita sinergikan dan dukung program pemerintah dan perhutani yang kita cintai ini. Baik Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum melangkah kepada acara pokok yaitu penyampaian tausiah, maka terlebih dahulu kita saksikan bersama persembahan pembacaan puisi dengan tema Ibu oleh Ibu Rizkia Bambang Cahyo, pemenang pertama Lomba Baca Puisi tingkat IIK Perhutani Pusat tahun 2020. Kepada Ibu Bambang kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah audio saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas.
Puisi ini saya persembahkan untuk ibu-ibu hebat IIK Perhutani yang menjadi penyemangat keluarga. Puisi Ibu, karya Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku bersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, Dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu. Sejahterakanlah dia selamanya.
Terima kasih Ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat IIK Perhutani. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bambang Cahya. Puisinya sangat luar biasa dan penuh penghayatan. Kita berikan aplaus ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Penyampaian tausiah dari Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati MAG dengan tema memuliakan ibu dan refleksi akhir tahun. Assalamualaikum Bu Ustazah Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Bunda dari awal ya tadi ya sudah mengikuti. Sebelumnya saya akan membacakan profil Ustazah dulu. Profil Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati MAG. Beralamat di Jalan Cinere Raya nomor 7G RT 03 RW 06 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok. Pendidikan terakhir Magister Agama Islam jurusan Tafsir Al-Qur'an Institut Ilmu Al-Qur'an PTIK Jakarta. Aktivitas beliau sebagai anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Pembina Muslimah Darul Quran Bogor, Dewan Penasehat Ikatan Santri Nasional Kisana, pengisi acara Serambi Islami di TVRI Nasional, pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One, pengisi acara Kurma di Kompas TV, pengasuh dan konsultan keluarga Samara di Bogor Nirwana Residen, dan beliau juga mengisi kajian-kajian Majelis Taklim Muslimah. Demikian profil beliau, salah satu mubalik nasional Indonesia. Baik Ustazah, mohon berkenan nanti menyampaikan tausiahnya, mungkin sekitar sampai pukul 10.30, kemudian dilanjutkan dengan segmen tanya-jawab, dan di akhir kami mohon Ustazah menutupnya dengan doa. Baik, tanpa berpanjang kalam, kepada Ustazah, room dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Penasehat IIK Perhutani, Ibu Ati Wahyu Kuncoro, yang saya tadi menyimak apa yang beliau sampaikan dan saya juga menyimak air mata beliau. Saya menyimak tuturan-tuturan hati yang perih yang dirasakan oleh setiap perempuan yang saat ini sudah tidak lagi berdampingan dengan ibunya pada saat dan manakala dia berstatus seorang ibu. Terus juga kepada ibu-ibu para penasehat, yaitu Ibu Ine, Ibu Tuti, Ibu Melasari, Ibu Elpirista, Ibu Erwin. Semua insya Allah mudah-mudahan bisa bersilaturahim walaupun melalui media online. Insya Allah tidak mengurangi nilai dan mutu dari pertemuan ini. Kemudian segenap ibu-ibu pengurus dan anggota Ikatan Istri Karyawan Perhutani dimanapun berada, di seluruh tanah air, yang insya Allah mudah-mudahan hutan kita semakin makmur dan subur, karena di balik semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, ada ikhtiar yang tidak kalah pentingnya. Terkhusus juga kepada seluruh jamaah, ibu-ibu hebat, ya, yang tidak hanya hebatnya di hari ibu, bahkan sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang perempuan. Dia sudah dibekali dengan seluruh potensi kehebatan. Dan jika ada perempuan yang tidak menjadi hebat, itu bukan salah Sang Pencipta, tapi dia tidak mau mengasah talenta yang diberikan.
Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saya selalu bersyukur setiap momen Hari Ibu bisa bersilaturahim dan bisa memberikan inspirasi terbaik dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam. Selalu saya berada di instansi-instansi pemerintah yang saya sendiri tidak pernah menjadi ikatan istri manapun, hanya istri biasa. Karena saya orang biasa dan suami saya juga biasa. Tapi hidup saya menjadi luar biasa ketika saya banyak kenal dengan ibu-ibu yang hebat. Ketika saya melihat berbagai macam instansi-instansi yang ternyata ikut membantu pemerintah kita, yang sering tayang, yang sering nampak adalah para laki-laki hebat. Tapi tentu laki-laki tidak akan menjadi hebat ketika di sampingnya tidak ada seorang istri. Dan juga tidak ada anak hebat kalau tidak ada ibu yang hebat. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insan pilihan kekasih Allah. Dialah hamba Allah yang mengangkat derajat perempuan dari nista menjadi bertahta. Dialah Muhammad Rasulullah yang benar-benar menempatkan perempuan menjadi punya eksistensi diri setelah dinista, dihina, direbut haknya oleh kaum bodoh yang kita sebut dengan kaum jahiliyah. Maka kita mau berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Muhammad bin Abdullah yang diangkat sebagai hamba Allah menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau yang menggaungkan kemuliaan seorang ibu. Untayan kata penghargaan seorang ibu yang melangit meskipun suaranya adalah di bumi, dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, kemudian dihamparkan di padang seluruh dunia oleh tokoh Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu sebutan, ummuka, 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 thumma abuka. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari baik, udaranya sejuk, sesejuk hati kita semua. Dari awal saya mengikuti acara ini tidak ada sama sekali yang tercela. Dari mulai pengatur acara, pembacaan ayat suci yang sesuai dengan tema yang akan kita angkat, sampai sambutan ibu ketua yang luar biasa, yang sama nasibnya dengan saya, mungkin juga dengan ibu-ibu yang lain, atau mungkin saya lebih beruntung karena ibu saya wafat setelah saya melahirkan 2 anak dan kedua anak saya sudah remaja. Ibu pimpinan Allah takdirkan usia 16 tahun, artinya saat itu beliau belum berstatus seorang ibu. Maka boleh jadi sesaat kita bisa melihat derai air mata. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi Khairil Anwar yang sudah terkenal, tetapi puisi ini tidak akan berbunyi dan tidak akan punya ruh ketika tidak dibacakan dengan penghayatan. Tentu dibaca oleh orang yang spesial, sehingga kita merasakan bahwa puisi ini adalah ungkapan hati setiap perempuan yang merasa bahwa hari ini dia benar-benar menyadari, inilah ibu. Dan aku sekarang seorang ibu. Aku lahir dari rahim seorang ibu. Dan suatu hari nanti, surga dan nerakaku pun akan erat kaitannya dengan ibu dan statusku sebagai seorang ibu. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini adalah narasumber agama Islam. Jadi ketika bicara tentang perempuan, saya, ibu semua, sangat bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan. Jangan pernah menyesal, karena Allah tak pernah salah dengan penciptaannya. Allah tidak pernah memberikan takdir buruk pada kita. Perempuan-perempuan yang merasa hari ini terpuruk, merugi, nista, dan nestapa, itu karena bukan kesalahan Sang Khalik pencipta, tapi salah manusianya merespon realita yang ada. Yang pertama saya ingin berkata, ibu yang dirahmati Allah, mungkin juga ada bapak yang mendengarkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melambangkan surah pertama, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah maksud saya. Al-Fatihah surah pembuka. Nama lain surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Induk, ibu, ya, ummah. Ibu itu bahasa Arabnya satu akar kata dengan ummah. Maka bergeraknya seorang ibu sama dengan pergerakan ummah. Dahsyatnya amarah seorang ibu sama dengan dahsyatnya amarah para umat. Gelisahnya seorang ibu itu adalah kegelisahan umat. Dan kesejukan hati seorang ibu juga sesejuk ketika umat menengadahkan tangan. Demikian akar katanya satu dengan ummah. Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Itu makanya dia dibaca dalam setiap sholat. Baik sholat wajib, apalagi sholat sunnah. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Quran. Tidak ada kehidupan jika tidak ada hidupnya seorang ibu. Ini lambang. Jadi ini esensi yang pertama. Tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ibu dalam status seorang perempuan. Jadi jangan pernah berkata, Islam mendiskriminasikan perempuan, Islam tidak adil kepada seorang ibu, Islam tidak adil kepada perempuan. Yang salah bukan sang pencipta, tapi yang salah adalah manusia yang zalim merespon realitas hidupnya. Sekali lagi, saya siap berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang yang menyatakan bahwa perempuan didiskriminasi oleh Islam. Tidak sama sekali. Yang kedua, kata dalam Al-Quran, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senada dengan kata-kata ibu tentang ibu. Iya, bahkan khusus spesial. Surah keberapa ibu? Keempat, An-Nisa. Itu adalah surah yang akumulatif komunitas ibu-ibu. Spesial untuk para ibu. Isinya berbagai aspek persoalan tentang perempuan. Bahkan surah perempuan, lebih spesifik lagi, ada nama perempuan yang disebut di sana. Surah ke-19, Maryam binti Imran. Namanya menggaung di dalam mushaf Al-Quran. Dan Rasul SAW menobatkan beliau sebagai salah satu perempuan terbaik di dunia dan di akhirat. Apa yang tidak istimewa dari seorang ibu? Kalau tadi ibu pimpinan menyampaikan bahwa sejarah pergerakan Hari Ibu itu adalah berangkat dari bagaimana perempuan menuntut hak-haknya dalam potensinya sebagai seorang perempuan dalam wujud memperoleh hak pendidikan, juga perlakuan yang indah dalam kehidupan pernikahan, juga menghindari hal-hal yang dapat menghancurkan fitrah perempuan. Sebenarnya, sejak Al-Quran diturunkan bersama potensi penciptaan, perempuan itu sudah sangat-sangat mulia dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat kemuliaan. Maka muncul 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu. Itulah pergerakan di mana kita kembali lagi kepada peringatan Sang Pencipta. Karena manusia harus diingatkan. Kita semua harus dakwah, baik secara person maupun secara keseluruhan. Maka tidak ada salahnya ketika seseorang menuntut haknya yang terabaikan. Kenapa? Itulah kalau kita memperingati Hari Ibu, kita ingatkan orang-orang yang lalai tentang eksistensi seorang ibu. Bahkan sekarang kita justru mengingatkan diri kita dan anak-anak kita dan peran kita sebagai seorang ibu untuk tetap berada di koridor yang benar. Baik. Yang berikutnya, ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini Indonesia memperingati Hari Ibu dan itu sah. Sah sebagai sebuah ideologi pemikiran, pembaharuan. Karena Indonesia pun merdeka. Banyak diperankan oleh perempuan-perempuan yang hebat atau laki-laki yang hebat yang berhasil ikut rembuk mempertahankan kemerdekaan dan berjuang demi tanah airnya. Dia lahir dari seorang perempuan yang hebat.
Tidak akan ada anak yang hebat kalau ibunya nggak hebat. Kenapa Maryam menjadi perempuan yang namanya viral di Al-Quran? Karena ibunya hebat. Ya, ibunya hebat. Kenapa laki-laki yang namanya viral di Al-Quran? Ada Ibrahim, ada Yusuf, ya, dan banyak lagi. Karena mereka lahir dari perempuan-perempuan yang hebat. Perempuan itu punya potensi 80% secara genetik ibu. Silakan saja dianalisa kembali. Dan ini benar. Kenapa? Karena secara frekuensi kedekatan, seorang ibu itu intensitas kedekatannya dengan anak itu sangat-sangat banyak sekali. Makanya aneh, kalau ada seorang ibu tidak mampu berperan memenuhi tugasnya. Karena dia adalah agen, Bu. Agen peradaban, agen perubahan. Iya, perempuan ini adalah perpustakaan yang katalognya tanpa batas. Ibu ini adalah telaga iman bagi anak-anaknya. Sebelum anak-anak mengenal ribuan kosakata, macam-macam bahasa yang dikenalnya, bahasa yang pertama dikenalnya adalah bahasa ibu. Maka ketika orang-orang bertanya tentang Isa, siapa kamu? Laki-laki tanpa ayah. Ya, Isa memberikan kesaksian bahwa aku adalah inni Abdullah, aku hamba Allah, dan ibuku adalah seorang perempuan yang siddiqah. Ibunya yang disebut. Ini luar biasa, Ibu. Ya, jadi ibu itu istimewa. Jadi tidak ada sukses seorang anak tanpa peran ibu. Jadi kalau jasa, mohon maaf, jasa kedua orang tua ini berjasa. Ayah dan ibu. Tapi kalau soal derita, ibu yang lebih menderita. Lihat ayat yang dibaca oleh salah seorang ibu kita tadi beserta terjemahnya. Jelas gamblang itu. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini wasiat ibu. Tuhan berwasiat. Kalau ibu berwasiat, ayah berwasiat, orang tua berwasiat, itu menjadi prioritas utama bagi ahli waris untuk menunaikan wasiatnya. Tidak boleh tidak, selama wasiat itu benar dan tidak bertentangan dengan aturan syara. Allah berwasiat. 2. Di dalam Al-Ahqaf 15, Luqman ayat 14 sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wassa. Kalimatnya wasiat, Ibu. Berarti Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bicara untuk orang tua spesial untuk ibu, tidak main-main. Ya, setengah wajib, lebih kepada wajib, sifatnya wasiat. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan kepadamu untuk apa? Kamu itu berbuat ihsan. Ihsan itu kalimatnya tinggi, bukan hasan. Mohon maaf, Hasan suami saya, manusia biasa. Tapi kalau ihsan, itu perbuatan yang super Hasan standarnya masih biasa. Ya, ibu kasih sesuatu sama saya balas sesuatu, setara. Tapi kalau ihsan tidak diberi sesuatu, dia memberi. Ya, ihsan dia berhak mengambil haknya dari orang itu, tapi dia ngambil. Itu ihsan, Ibu. Bahkan dia punya hak untuk membalas sesuatu kepada orang itu, tapi dia tidak lakukan pembalasan itu. Itu ihsan, Ibu. Kalimatnya ihsan. Ya, ihsana secara kata-kata. Yang diminta oleh Allah, kalau kamu melakukan kebaktian kepada orang tua, ya, khususnya kepada ibumu, hamalathu ummuhu. Di sini sebutnya Bu. Ya, tadi saya baca dalam Al-Fatihah, Al-Um. Kota Makkah disebut Ummul Qura, induk kota.
kemanapun berlayar kita sebagai seorang muslim, seutama-utamanya adalah ke induk kota, yaitu Mekah. Ya, jadi itu induk, nggak akan bergerak kalau induknya nggak bergerak. Ya, jadi ini hamalathu ummuhu. Oke, kita kaji dulu ini surah yang dibaca. Pilihan ayatnya tepat sekali. Tanpa nanya itu sama saya, nggak nanya rasanya ini. Biasanya nanya penyelenggara, ini luar biasa. Ya, kurha, hamalathu hamala itu membawa ibu. Apa yang dibawa? Hamil. Hamalathu ummuhu, ibu, ini penghargaan Allah yang pertama. Allah sampaikan berita ini. Berita, tetapi beritanya isinya perintah. Ya. Jadi ada kalimatnya berita, tapi maknanya dahsyat. Ibumu hamil, hamalathu ummuhu kurha. Ya, ibumu hamil itu lemah. Semua ibu-ibu itu kalau hamil lemah, ya. Kelemahan itu pasti dirasakan walaupun tidak 9 bulan itu lemah. Kalau di Luqman 14 tadi, wahnan ada wahnin. Ya, kalau di Al-Ahqaf susah payah, ini lemah semakin lemah. Sama menandakan apa? Perempuan itu ya punya kelemahan, tapi itu bukan kelemahan yang menghancurkan. Ya. Jadi kalau ada istilah pemberdayaan perempuan, bukannya kami ini tidak berdaya. Ya, justru kami ini punya kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Rabb, yang dalam puisinya tadi, saking kami kuat, kami diberi hormon oleh Rabb yang Maha Kuasa. Mana ada siapapun makhluk di dunia ini yang sanggup mengeluarkan darah sekian ribu cc demi melahirkan anak-anaknya. Anggota tubuhnya dirobek. Iya, air susunya mengalir sekian liter. Tidak ada makhluk yang kuat menanggung itu. Selain ibu. Makanya viral. Ketika disuntik vaksin itu yang viral laki-laki yang ketakutan disuntik. Saya sering bilang, nggak ada perempuan takut disuntik. Kenapa? Jarum suntik vaksin itu tidak apa-apanya dibanding gunting, pisau, jarum jahit, dinginnya AC pada saat dibedah sesar. Dan sakitnya ketika mulai tahap demi tahap pembukaan ketika kita melahirkan. Jadi perempuan itu punya hormon yang memang mampu mengalahkan rasa sakit apapun. Betul tadi itu puisinya, kuat. Jadi kalaupun dia punya air mata itu tumpah bukan karena kelemahannya. Tapi air mata itu tumpah adalah lambang satu rasa yang dia rasakan begitu berat dalam jiwanya. Bisa jadi juga rasa itu macam-macam. Perempuan bahagia menangis, sedih menangis. Ya. Bahkan sekarang mungkin tak segan-segan mungkin laki-laki juga menangis. Jadi tidak selamanya air mata itu lambang kelemahan. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 97 kata penghargaan terhadap ibu dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau kita ingin berkata ibu yang dirahmati Allah, ketika hamil itu letaknya di mana? Rahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ tubuh kita. Seorang ibu namanya disamakan dengan nama asmanya Ar-Rahim. Nomor 2, Rahman, Rahim. Cuma kita yang punya, Bu. Rahim itu begitu indah. Maka ada lekuk yang begitu menawan dalam tubuh seorang perempuan. Rahim ini adalah penampungan yang letaknya, posisinya, Bu, kokoh dia berada di 2 letak tulang panggul. Jadi beratnya beban itu ditahan oleh 2 tulang yang begitu kuat. Sehingga dalam kondisi hamil aktivitas tetap jalan. Bayangkan. Ini makanya rahim itu disebut apa? Qararim makin di dalam surah Al-Mu'minun.
tempat yang kokoh. Kalau dia punya, ibu itu punya, perempuan itu punya organ tubuh yang begitu kokoh, berarti jiwanya tentu jiwa yang kokoh. Qararim makin. Silahkan buka itu tentang proses penciptaan. Ya. Ini rahim. Kenapa namanya rahim? Rahim itu adalah cinta. Rahim itu yang memiliki adalah orang yang punya cinta. Makanya jangan salahkan kami ketika kami soal cinta itu sensitif, baper. Mohon maaf. Karena salah satu anggota tubuh kami, perempuan, ibu, itu ada yang namanya cinta, yaitu rahim. Dia terakumulasi antara, mohon maaf, ya, sperma dan ovum jadi satu di sini, membentuk spermatozoa hingga terbentuk ciptaan Allah. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Kita ini tumbuh kembang di dalam rahim ibu kita 9 bulan. Kenapa namanya rahim? Karena Allah ingin mengatakan kepada setiap hamba, cinta ibu itu, maaf saya katakan, meskipun tidak sama dengan cinta sang pemilik Rahman dengan hambanya, cinta ibu itu hampir-hampir cintanya kepada anak, hampir-hampir, mohon maaf, saya tidak menyamai sang Khalik kepada makhluk. Itu ibu. Kembali ke puisi tadi. Enggak pernah ada kecewa di matanya. Kalau anaknya bahagia pun, tak meletup kebahagiaan itu sebagai ungkapan dialah yang paling berjasa. Tidak. Tetapi sebetulnya derita segala hal nestapa itu ada di dalam dirinya. Karena sudah terakumulasi antara syukur dan potensi yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi inilah rahim. Ya. Rahim itu yang punya siapa? Allah yang Maha Rahman. Makanya perempuan, ada beberapa kasus seorang ibu, meskipun rahimnya sudah tidak produktif karena faktor hal misalnya, kesehatan, ya terkait masalah tubuhnya, itu diangkat, kadang menangis dia. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari satu penciptaan yang sangat mulia baginya. Jadi perempuan itu adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada rahim, mau hidup di mana? Kenapa? Hangatnya pas, airnya pas, suplai makanannya pas. Sang Khalik yang menciptakan. Subhanallah. Ibu kalau mau lengkapnya itu di surah Az-Zumar. Bagaimana itu kegelapan yang ada di rahim itu 3 kali kegelapan. Fi dzulumatin tsalas. Ya, jadi wajar jika ibu itu selalu menuntun putra dan putrinya hingga mampu menemukan jalan terang. Ya, jadi wajar jika ibu itu memberi tanpa meminta balasan. Ya, jadi ibu itu tidak pernah minta dikembalikan sesek darah yang pernah dikeluarkan, air susu yang mengalir yang sudah mengalir dalam tubuh putra dan putrinya. Nggak pernah minta dikembalikan. Kenapa? Karena Allah tahu siapapun anak, triliunan materi yang dia miliki tidak akan pernah sanggup mengembalikan jasa ibunya. Betul, saya dulu pernah berkata, ketika telat pulang kuliah, dulu tidak ada HP. Kalau sekarang ada, semuanya serba mudah. Ya, tidak dibalas, kita telepon lagi. WA tidak dibaca, kita WA lagi. WA-nya contreng 1, kita coba lagi. Tapi dulu tidak ada. Seorang ibu hanya melakukan deteksi rasa kepada rohnya. Pulang pergi saya Jakarta Ciputat ya di akhir-akhir kuliah. Saya tanya sama ibu saya, sudahlah Umi, tidur aja, kan nanti juga aku pasti pulang. Kenapa sih Umi mesti bercapek-capek ikut begadang sampai aku pulang malam kayak gitu? Umi nggak jawab apa-apa, jawabannya hanya satu. Dan sekarang seperti derai air mata ibu pimpinan dan derai air mata yang membaca puisi. Jawabannya cuma satu. Nanti kamu rasakan setelah kamu menjadi ibu. Dan sekarang kita ibu. Kenapa sekarang kita peka ketika bicara status ibu? Karena kita udah baper, ibu. Ya.
Karena kita sudah merasakan ternyata begini dulu yang pernah dirasakan ibu kita. Begini dulu derita ibu kita. Saat kita tidak dekat darinya. Ya Bu, saat kita gelisah. Saat kita membantah kata-katanya. Dulu apa pernah kita menampakkan luka? Tidak pernah. Wajah-wajah itu sekarang ada di hati kita. Bagaimana saat anak berkata yang tidak nyaman di hati kita? Bagaimana saat anak tak menjawab WhatsApp kita? Bagaimana saat WhatsApp itu hanya dibaca? Atau bagaimana saat kita telepon, jawabannya adalah nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Bagaimana saat anak berseberangan dengan kita? Bagaimana saat pilihan anak bertolak belakang dengan pilihan kita? Itulah dulu derita ibu kita. Dan sekarang itu kita rasakan. Allah sedang mengajarkan kita, Ibu. Allah ingin berkata kepada kita, jadilah seperti ibumu. Jadilah ibu yang baik. Karena kamu seperti ini adalah berkat ibumu. Ya Ibu, itu kita. Jadi demikianlah kehidupan ini mengajarkan kita. Ya, hamil 9 bulan. Belum lagi trimester pertama. Itu banyak dilema yang dialami oleh seorang ibu. Ya. Kemudian hamalathu ummuhu kurha. Ya. Kemudian hamil lemah. Wa wada'athu kurha. Apalagi melahirkan, menyusui. Makanya di situ hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Ya. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Itu 30 bulan itu tahapan pertama, Ibu. Bukan waktu yang singkat, tapi juga akan lebih panjang kalau sampai anak-anak kita menemukan kemandirian. Subhanallah. Jika hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, maksudnya di sini adalah kalau kehamilannya sempurna 9 bulan, ibu itu menyusuinya tidak mesti 24 bulan. Karena ya dia sudah sempurna di tubuh. Kalau bayinya prematur 6 bulan misalnya, dia bisa hidup asal disusuinya jangan kurang dari 2 tahun. Tetap jumlahnya apa? Salah itu nasyahro 30 bulan. 9, 21, 30, 6, 24, 30. Kalau lahirnya 9 bulan, menyusuinya 21 bulan kurang 2 tahun, nggak apa-apa, oke sehat dia. Itu aturan. Dan tanya dokter anak, tanya dokter kandungan. Itu korelasinya tepat dengan Quran. Ya. Dan ibu itu dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladakunna haulain kamilain. Nah, kenapa di sini disebutnya al-walidah tapi ketika melahirkan disebutnya al-um, hamalathu karena yang melahirkan itu ibu, yang menyusui itu belum tentu ibu kandung. Kalau melahirkan pasti ibu kandung. Yang melahirkan seorang anak itu ibu kandung. Tapi kalau yang menyusui enggak mesti ibu kandung. Rasulullah misalnya disusui oleh perempuan lain karena ibunya ya tidak keluar ASI-nya. Nah, di Indonesia fenomena juga itu seperti ada. Ada ibu yang ASI-nya tidak keluar, tapi ada ibu juga yang tidak mau memberi ASI. Maka dia namanya walidah, bukan al-um. Ya, jadi kalimat al-walidah itu adalah wal walidatu. Nah, dan ibu-ibu yurdi'na auladahunna, hendaklah fardu bagi mereka menyusui anaknya itu haulain kamilain, 2 tahun sempurna. Ibu di sini boleh ibu kandung, boleh ibu susu, boleh ibu yang menyumbangkan ASI. Nah, itu Al-Quran. Ya, ASI itu adalah air terbaik bagi anak. ASI itu. ASI itu wajib diberikan. Karena itu ayatnya. Kenapa? Tanya lagi ilmu kedokteran. Apa itu potensi ASI? Ya, dan betapa indahnya ketika menyusui. Kenapa? 9 bulan di dalam kandungan, 2 tahun dalam dekapan, seakan-akan anak ingin berkata, detak jantung yang di perut seirama dengan detak jantung dalam pelukan. Masya Allah.
Jadi hamil dan menyusui itu tugas ibu. Kalau mendidik, maaf, kalau mendidik, saya berani diskusi dengan para bapak. Bukan hanya tugas ibu. Kalau mendidik, ibu dan bapak. Bukan kami sendiri. Karena pendidikan itu adalah sinergi antara suami dan istri. Ya, melahirkan menyusui itu kodrati yang tidak bisa dibantah. Kalau mendidik, menciptakan generasi yang berkualitas, itu sinergi keduanya. Ya. Jadi jangan salah menempatkan. Bukan ayah cari uang, ibu mendidik anak. Tidak begitu. Tugas ayah mencari nafkah, tugas ibu mengurus rumah tangga, mengasuh anak. Pendidikan, sinergi keduanya. Ini yang sering masih terjadi kesalahan. Sehingga kalau anak benar, anak membanggakan, yang bangga ayahnya. Kalau anak salah, anak memalukan, yang disalahkan ibunya. Tidak adil. Tidak adil. Pemikiran yang salah dan keliru. Bagaimana istri tidak mau protes? Bagaimana Hari Ibu bisa diperingati ketika pendidikan hanya disandarkan pada ibu? Akan tetapi tidak bisa dipungkiri memang. Pendidikan seorang ibu pengaruhnya sangat kuat. Itu tadi yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor kedekatan, yang ketiga metodologi pendidikan seorang ibu sesuai dengan tempat anak tumbuh kembang ketika masih embrio, yaitu apa? Rahim. Jadi cinta dan kasih. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang selalu di dalamnya ada nilai-nilai cinta dan kasih. Rahim di sananya. Ya, ibu itu selalu ada dalam segmen persoalan yang dihadapi anak itu dengan balutan cinta dan kasih. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi. Mohon maaf, jangan selalu dianggap cinta dan kasih ini kelemahan, tapi justru tak ada manusia yang tak bisa menolak ketika disodorkan sentuhan kelembutan dan kasih sayang. Apalagi itu dari seorang ibu. Maka kalau ada seorang ibu tidak punya cinta dan kasih sayang, mohon maaf, di layar ini saya akan berkata bahwa itu bukan ibu asli, tapi itu ibu jadi-jadian. Iya, ibu asli itu yang di sini. Bahkan ibu hebat yang di depan saya ini bukan hanya produktif di keluarganya, tapi produktif untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya. Hutan untuk kepentingan orang banyak melalui pergerakan ikatan para istri perhutani menjadi tanah air yang kuat dengan bernaungkan hijau hutannya. Oksigennya kuat. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Betapa tanah air kita ini punya potensi yang hebat dan punya juga perempuan-perempuan yang hebat. Maka sangat wajar jika hari ini kita tahadus bin ni'amah, memperingati Hari Ibu dengan menghadirkan perempuan-perempuan yang hebat, pimpinannya hebat, puisinya hebat. Dan harus ada narasumber yang hebat yang memberikan spirit kepada setiap ibu. Jangan pernah menyesal menjadi seorang ibu. Karena takdir Allah selalu baik pada setiap hambanya. Jangan pernah mengeluh menjadi seorang ibu. Karena keluhan itu membuat amal-amal menjadi tertolak. Derita seorang ibu adalah uluran tangan Robnya untuk bagaimana menciptakan surga baginya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberi waktu setengah jam. Tapi baru poin 1 sudah lewat setengah jam. Saya katakan ya, kalau kita mengkaji tentang ibu, bukan 30 menit, 30 tahun pun tak akan kelar. Karena demikianlah, kasih dan sayang ibu itu sepanjang zaman, tidak sepanjang galah. Ya, fi kulli makan wa zaman. Dalam setiap tempat dan waktu. Kalau mau bicara tentang ibu, bicaralah dengan nurani kita. Bicaralah tentang status kita sebagai ibu.
Bicaralah tentang yang menciptakan seorang ibu. Dan bicaralah pada anak-anak yang sukses dan menghargai ibunya. Dan bicaralah kepada para suami yang sampai hari ini juga menghargai para istrinya. Makanya Allah berikan keberkahan kepadanya. Tidak ada laki-laki sukses kalau dia mencampakkan perempuan. Hati-hati dengan perempuan. Nabi Sulaiman alaihissalam, ingat Ratu Saba, diperlakukan dengan baik, maka Robnya memperlakukan dengan baik. Ingat Fir'aun binasa karena perempuan, istri yang solehah, Asiyah binti Muzahim. Ingat semua bagaimana Hitler tunduk di bawah takluk seorang perempuan. Kehebatan perempuan mendunia. Hati-hatilah dengan perempuan, itu kata Nabi. Demikian pengantar dari saya. Mungkin nanti lebih panjang dalam ruang tanya jawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ustazah Yati yang sudah menyampaikan tausiahnya. Bagaimana perspektif Islam memandang mulianya sosok seorang ibu dan bagaimana memuliakannya. Mungkin kita nanti akan gali lebih dalam lagi menjawab di segmen tanya jawab ya, Bunda. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu peserta pada hari ini. Silakan bisa di-share untuk pertanyaan pertama, Bunda. Ini karena terlalu banyak, Bunda, pertanyaan, jadi kita hanya memilih 3 saja pertanyaan. Nanti mungkin kalau ada waktu yang cukup mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini Bunda, pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah cara berbakti kepada ibu? Ya, yang berbeda agama. Yang berbeda agama, iya. Silakan Bunda. Ya, Masya Allah. Baik, ya. Silakan buka surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ibu, orang tua tetap punya hak penuh atas anak-anaknya meskipun beda keyakinan. Ya. Ini Bu, ayatnya silakan buka. Jika ibumu memaksa, orang tuamu keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kamu taati, kata Allah. Ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi untuk urusan duniamu, ya, keterkaitan hablum minanas kamu, ya, bagaimana kamu tahu jasa orang tuamu fid dunya ma'ruf, bahkan kalimatnya ma'ruf. Mohon maaf, kalimat ma'ruf juga lebih tinggi dari sekedar thayyib. Kalau tadi Hasan dengan ihsan, sekarang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya kata-katanya baik, tapi momen menyampaikannya juga baik. Itu ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu adalah kemuliaan. Jadi tetap disuruh berbuat ma'ruf. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kebaktian seorang anak. Ya. Dengan orang tuanya yang berbeda keyakinan. Kenapa? Karena orang tuamu punya hak penuh meskipun dia itu beda keyakinan denganmu. Terlebih kalau sekarang sekedar beda paham, seorang anak tidak mau datang ke orang tuanya. Marah pada orang tuanya, sungguh sangat naif. Padahal ini contohnya. Ayat ini bicara tentang perbedaan yang paling sangat-sangat esensial, yaitu keyakinan sudah diantisipasi. Hanya jangan sampai, iya, saya mau cerita ini. Tentang seorang laki-laki. Lah ini seorang laki-laki yang termasuk as-sabiqunal awwalun, dialah laki-laki yang pertama sekali beriman kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi di sisi lain dia juga ada laki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya sudah memperoleh SK sebagai seorang rasul, laki-laki ini mengakui ya Muhammad Rasulullah dan dia beriman kepada Allah, tapi ibunya belum. Nah, ibunya tahu kalau anaknya ini akan luluh ketika apapun yang dikatakan ibunya dan selalu mengikuti ibunya. Sampai akhirnya begitu tahu anaknya sudah mengikuti agama Muhammad, ya, mengikuti agama Muhammad, laki-laki ini, ibu ini mogok makan.
Karena ibunya belum beriman kepada Rasul Muhammad. Berhari-hari demi hari sampai ibunya melemah. Ternyata laki-laki ini tidak juga bergeming dari keyakinannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan laki-laki ini posisinya sebagai as-sabiqunal awwalun, menempatkan surga. Lalu laki-laki itu berkata ketika melihat ibunya, "Ibu, meskipun engkau punya 1000 nyawa, ya, untuk menggantikan nyawa-nyawamu, aku tidak akan kembali kepada keyakinanku." Demikianlah posisi. Tapi dia tetap melayani ibunya dengan baik. Inilah asbabun nuzul ayat ini. Ya ibu, berilah kebaktian kepadanya, berilah hak ibu dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menilainya sebagai amal soleh untuk anak. Ya, dan akan menempatkan derajat kemuliaan bagi anak yang tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun beda keyakinan. Bukan beda prinsip ya, apalagi beda prinsip, apalagi beda partai. Oh, itu nggak nyampe. Tapi keyakinan ini, ya. Auzubillahi min dzalik. Kalau sekarang ini hal-hal kecil saja bisa menyebabkan gap antara orang tua dengan anaknya. Ya, jadi kita jangan pernah membantah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghitung-hitung pahala. Karena Allah pasti nilai sebagai sebuah amal kebajikan yang disebut apa? Birrul walidain. Ya. Saya siap tayang di TV One. Birrul walidain era milenial. Ibu saksikan jam tayang itu. Kenapa? Karena terinspirasi dari kasus Meru, ya. Ada seorang istri padahal punya anak kecil, tapi akhirnya dia menjadi mujahidah karena menyelamatkan ibunya. Ternyata masih ada birrul walidain di era milenial. Itu jawabannya. Terima kasih Bunda untuk pertanyaan yang pertama. Nampaknya sudah cukup ya Bunda untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua. Silakan Nisa. Pertanyaan yang kedua. Nah ini pertanyaan dari Ibu Komija dari Korwil 4. Saya pernah mendengar kalau seorang wanita yang melahirkan secara sesar itu bukanlah wanita seutuhnya, karena tidak merasakan sakit yang seutuhnya. Sementara wanita yang melahirkan secara operasi merupakan pilihan untuk keselamatan keduanya menurut ilmu kedokteran. Bagaimana Ustazah yang sebenarnya? Silakan Ustazah. Yang sebenarnya ya berita yang ibu dengar itu hoax. Ya. Nggak ada dalil, nggak bersanad. Ya. Allah Subhanahu wa taala tadi kan udah dibaca ayatnya, itu apakah ada melahirkan hamalathu ummuhu kurha. Ya, hamilnya tetap lemah walaupun lahirnya sesar. Iya kan? Apakah sesar tidak mengeluarkan darah? Bu. Sama. Justru sesar juga deritanya bisa lebih panjang dari melahirkan normal. Mohon maaf, walaupun saya melahirkan normal kan juga banyak ibu-ibu yang cerita. Pasca melahirkan, pasca dijahit itu ternyata masih ada rasa sakit. Nah, sakit-sakit macam-macam. Mau keluarnya itu dalam lubang normal ataupun dalam belahan perut ya, vertikal maupun horizontal, itu adalah perjuangan seorang ibu. Ya betul tadi. Ya, pilihan. Karena ada berbagai kondisi. Ya, tapi yang dihitung bukan keluarnya dari mana, Bu. Bukan, ya. Hamil kurha, wa wada'athu melahirkan. Nah itu, Bu, melahirkannya. Boleh ditanya, sesar apa normal? Enggak ada di situ. Ini kadang-kadang memang kebiasaan kita apa? Pertanyaannya melampaui firman Tuhan. Ini yang bikin kita jadi rumit. Ya. Saya sesar 3-3-nya, Bu. Nah, sampai seminggu kali sakitnya Bunda. Nah, Masya Allah. Itu kalau dalilnya seperti itu, bagaimana dengan ibu-ibu yang dirobek, dijahit, dirobek lagi? Kan kayak begitu. Janganlah dengarkan berita-berita kayak gitu, Bu. Iya, penderitaan ibu-ibu yang melahirkan sesar itu bukan berarti lebih enak dari yang melahirkan normal. Tidak. Semuanya sama. Semuanya berdarah, semuanya penuh rasa sakit. Allah, lebih-lebih sesar itu ada kerabat saya tidak bisa menyusui karena sakit ketika duduk itu jahitannya. Tapi bagi kita yang normal itu lebih nyaman karena sudah selesai dengan urusan yang di bawah. Tinggal yang di dada nih sakit ketika ditarik-tarik sama anak karena lubang-lubangnya itu masih kecil.
Bagaimana merintih dan menangis? Sakit di dada, sakit di bawah. Allah ya Rabb. Maka itu akan lebih terasa sakit ketika dibantah oleh anaknya. Sudah lenyap rasa sakit robekan pisau sesar itu. Dinginnya AC sesar itu. Tapi sakit yang terngiang adalah ketika ada kata-kata yang menyakitkan dari anak. Saya yakin Ibu setuju dengan saya. Ya. Jadi itu salah, Bu. Tidak ada dalilnya. Enggak ada tafsiran kayak gitu. Enggak ketemu saya. Saya ini Ya, sarjana betul tafsir ya Quran, Bu. Ustadz ya. Saya ini sarjana tafsir, Bu. Enggak ada dalilnya itu, ya. Maaf Jadi mohon Ustazah, maaf. maaf Ustazah, saya yang bertanya. Kebetulan saya pernah mendengar itu di saat pengajian, Ustadz saya berkata bahwa ibu yang melahirkan secara sesar itu bukanlah ibu yang seutuhnya. Jadi kebetulan juga saya melahirkan secara sesar. Sampai sekarang itu masih menjadi tanda tanya besar sebenarnya buat saya, Ustazah. Makanya saya bertanya. Terima kasih, Ustazah. Minta dalilnya, Alhamdullah, Bu, sama Ustadz itu. Alhamdullah. Alhamdulillah dapat dalilnya, Bu. pencerahan, Bu. Alhamdulillah, Iya. Bu. Kalau ada yang bicara kayak gitu, minta dalilnya. Karena pakar agama tuh bicara harus pakai dalil. Iya, harus pakai dalil. Nggak boleh asal ngecap, bukan ibu seutuhnya. Lalu kok anggap kami ini apa? Ibu separuh. Oh. Terus ada yang berkata begini, ibu yang tidak menyusui juga bukan ibu seutuhnya. Kalau iya dia punya potensi ASI, kemudian dia takut payudaranya rusak, dia nggak mau menyusui, itu berdosa karena ada hak anak di sana. Tapi kalau dia tidak bisa menyusui karena ASInya tidak ada, apa mau menyalahkan Rob? Kenapa ASIku nggak keluar? Jadi aku disebut bukan ibu seutuhnya. Ini bikin derita di atas derita. Ya Allah, hati-hati kalau bicara sama perempuan. Itu makanya kita jadi sering kadang-kadang pengen protes ini. Banyak yang ngasal ngomong ya, makanya sering-sering lah. Semangat, Bu, semangat. Iya, sering-sering ngundangnya Ustazah, Bu. Bu. Ya, yang dari Ustazah yang terpercaya ya Bunda ya, mungkin ya, sesuai dengan di Al-Quran dan di hadis. Alhamdulillah, makasih Bu Ustazah dapat pencerahan. Saya sesar 3 kali karena gawat janin prematur, dan yang ketiga saya udah nggak bisa normal. Dan saya nggak keluar susunya di bulan kedua karena saya tadi sakit. Kemudian anak saya prematur 1,6 kilo. Jadi ya itu. Jadi saya bisa bayangkan, makasih saya ya. bisa bayangkan bentuk perut ibu tuh udah nggak mulus lagi. Iya, udah Dan sesekali ketika anak melihat, katakan Bu, lihat perut ibumu ini. 8 lapisan ya, Bu. Iya. 8 lapisan dibuka, tutup, buka, tutup. 7 lapis, Bu. 7 lapis ya, Bu. Bukan 1 lapis itu. Buka, tutup, buka, tutup. Tanya, coba ceritakan pada anaknya, Bu. Masya Allah. Kalau yang melahirkan normal malah alhamdulillah. Ya, Aduh, itu sunat, itu ya fitrah saya dari kalau Allah. boleh ngiri, Bu, karena hari kedua dia udah mandi, cuci rambut. Saya belum bisa jadi. Ya, betul Ibu, tapi kita tidak boleh atas ketetapan Allah itu berontak. Takdir Allah selalu baik, cuma kita yang bilang aja takdir Allah baik buruk, tapi kalau Allah qadarullah mengendaki takdir pada kita, ridho kita menerimanya. Percayalah, takdir Allah selalu baik. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Alhamdulillah, Bu, dapat pencerahannya, Bu, yang nanya tadi. Alhamdulillah, jadi sudah tenang. Saya bilang ini, Bu, punten, saya meyakinkan sedikit. Sering juga ada para narasumber, ya maaf ya, Ustadz berkata begini, ibu-ibu kalau puasa sunat tuh izin sama suami, apalagi kalau suaminya work from home, kan kayak gitu. Karena ibu nggak dapat pahala kalau puasa tanpa izin suami. Betul, Bu, pernah dengar kayak gitu. Orang istri puasa Senin Kamis misalnya. Saya bilang, betul itu. Tapi Ustadz masih bicaranya koma. Bapak-bapak juga kalau mau tahajud malam, mestinya izin sama suami. Kenapa? Karena malam adalah hak para istri. Jadi jangan ditinggalin di tempat tidur sendiri. Cocok. Ya. Kenapa? Karena Rasul untuk tahajud, sekelas Rasul, izin kepada Ibu Aisyah. Itu nggak pernah diekspos. Tapi kalau Ustazah Yati, semuanya diekspos. Begitu tingginya Rasulullah menghargai hak istri. Ya Aisyah, malam ini adalah hakmu. Pasti kau ingin menghabiskan malam-malam bersamaku. Tapi apakah kau izinkan jika malam ini aku menghadap kepada Tuhanku? Ibu Aisyah mengizinkan, Bu. Ya. Kalau tidak diizini seorang istri, jangan tahajud.
tidurlah bersamanya. Tapi istri juga tahu bahwa suaminya ini milik Robnya. Kalau suaminya tahajud, dia juga kecipratan pahala. Kan kayak gitu. Ya, maksud saya ingin menempatkan dalil yang sebenarnya supaya jangan terkesan aduh kalau bicara kenapa sih selalu menyudutkan istri perempuan ya. Jadi adalah yang berkesimpulan kasihan kali nasib kita ya. Kayak gitu. Ya, ngajilah semua saja ya. Iya, terima kasih Bu Bunda untuk jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Satu lagi Bunda, pertanyaan dari Ibu Elis Indrawana, IKA Perhutani Pusat. Bagaimanakah dengan wanita-wanita yang ditakdirkan tidak bisa mengandung dan melahirkan? Seperti adik saya, sangat minder dan sedih setiap hari Ibu. Merasa tidak berguna, tapi alhamdulillah punya keponakan-keponakan katanya yang soleh dan soleha. Bagaimana pencerahannya Ibu Ustazah? Kami persilakan. Itu walidah namanya. Tadi belum ada pertanyaan ini, saya sudah kemukakan. Ibu itu ada dua, al-um, ada walidah. Ya, walidah itu ibu yang menyusui, ibu yang mengayomi, ibu asuh. Yang ketiga berdalil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Catat Bu, ini dalilnya. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasa. Ini hadisnya sahih Bu. Apabila meninggal manusia, tiga. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'ula. Ini juga ibu-ibu kadang nangis. Kenapa? Doa dari anak-anak yang soleh. Nangis yang nggak punya anak. Gimana kalau saya meninggal saya nggak punya anak? Bu, ingat kalimatnya walad, bukan bintun, bukan ibnun. Bintun itu anak kandung perempuan, ibnun itu anak kandung laki-laki. Tapi di sini redaksi kalimatnya walad. Walad itu anak, artinya anak di luar kandungan pun bisa jadi anak, anak kerabat, anak sahabat, anak tetangga, anak adopsi, anak tiri. Ayo, anak yang disantuni itu sama dengan statusnya seperti anak kandung ketika mereka mendoakan kita. Anak itu bukan lambang kemuliaan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buka surah Kahfi ayat 48. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Perhiasan itu ada yang madorot, ada yang maslahat. Tapi apa kata Allah? Wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang terus-meneruslah. Khairun, itu yang terbaik. Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan itulah yang terbaik yang akan menjadi amal-amal utama. Jadi jangan pesimis kalau nggak punya anak. Kenapa? Orang punya anak pun belum tentu mulia. Buktinya banyak orang tua yang tidak mulia karena nestapa, karena tercoreng dengan anak-anaknya. Dia durhaka pada anaknya. Bukan jaminan. Tetapi kalau masalah anak mulia atau tidaknya, gimana pendidikan orang tuanya, kualitas dari orang tuanya, hasil pendidikannya, doa-doanya. Tapi kalau nanti di hari perhitungan, Allah itu tidak melihat, oh ini anaknya banyak. Tidak. Oh ini anaknya bagus semua. Banyak orang-orang yang tidak punya anak, tapi mulia di hadapan Allah. Apa kuncinya? Amal-amal soleh. Ibu perhutani menanam tadi sekian ribu pohon demi keselamatan umat manusia. Itu amal soleh, Bu. Jangan galau, jangan risau. Penghargaan Allah itu pada setiap insan tanpa terkecuali. Seperti orang yang tidak punya harta. Harta tidak selalu membuat orang dekat kepada Allah. Ya, miskin juga begitu, bukan lambang kehinaan. Jadi tidak jumawa karena dipuja, tidak nestapa juga karena merasa tak berharga. Ini hidup, Ibu. Dalilnya jelas. Ya. Jadi tadi saya mengatakan, ya, setiap ibu itu al-um, itu ibu yang melahirkan. Tapi perempuan yang tidak melahirkan pun bukan berarti tidak punya status sebagai seorang ibu. Dia walidah. Walid, wakil Allah. Kalau dia mengangkat anak, dialah ibumu yang punya derajat dan kedudukan. Mana contohnya? Ya, Rasul punya ibu kandung dan punya ibu susu. Rasul mendoakan dua perempuan ini. Dan kenapa? Darahnya juga mengalir di tubuhnya. Air susu yang dia hisap itu darah. Ya. Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu Rasul. Walidahnya. Ya, Walid.
Walid itu adalah pengasuh, Ibu. Tapi kalau perempuan pakai tak marbuta walidah, itu pengasuh. Ya, Al-Qur'an cukup adil. Nggak ada yang dipilah-pilah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya seorang anak itu adalah dari rahim seorang ibu. Tapi hai para anak-anak, jangan pernah kau pilih kasih ibu kandung dengan ibu susu, ibu asuh, ibu tiri. Kalau ibu tirimu itu sebaik ibu kandungmu, dialah ibumu. Ibu gurumu itu adalah orang yang membuatmu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Muliakan guru-gurumu. Ya, demikianlah Ibu. Tidak ada yang perlu membuat kita bersedih. Ya, kerabat yang diasuh anak-anaknya. Ibu Aisyah tidak melahirkan. Iya. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ibu Aisyah Ummu Abdurrahman? Kenapa? Karena Ibu Aisyah mengasuh putra dari adiknya Hafsah. Anaknya namanya Abdurrahman. Jadi itu gelar Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu tidak punya anak dari Rasulullah SAW. Tapi beliau mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena beliau menjadi pemimpin ummahatul mukminat, wanita yang cerdas, yang mampu menjaga kehormatan suami dan mendampingi suami dalam suka dan duka. Dan kecerdasannya ini, beliau menjadi perempuan, guru para sahabat. Jadi yang nestapa itu apa, Bu? Bukan ketika perempuan itu nggak punya anak, tapi ketika perempuan itu nggak punya ilmu dan nggak punya iman. Nestapa dia. Saya rasa jawaban saya cukup sangat berdalil. Terima kasih Bu Bunda Yati yang tadi sudah menjawabnya, begitu memberikan insight, pencerahan kepada kita semuanya. Baik, sebenarnya banyak pertanyaan Bunda, cuman karena terbatas dengan waktu, sangat mungkin pertanyaan-pertanyaan lain mudah-mudahan kita bisa tolabul ilmi lagi dengan Bunda. Amin. Baik ibu-ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu hanya 3 pertanyaan yang dijawab oleh Bunda tadi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertolabul ilmi lagi dengan Bunda. Baik, Bunda yang kami hormati dan juga ibu-ibu, Ibu Atik dan seluruh segenap penasehat, kami persilakan kepada Bunda Yati untuk menyatukan kembali apa yang tadi sudah disampaikan dan kami persilakan menyampaikan kesimpulan sebagai benang merah dari kajian kita pada hari ini dan dilanjutkan dengan doa penutup. Baik, Masya Allah. Ya, Ibu Ati yang sangat saya hormati dan ibu-ibu semua yang luar biasa hebat ya. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah seorang ibu dan alhamdulillah kita punya ibu-ibu yang hebat. Ini ibu saya, almarhumah yang wafat di tahun 2015. Tidak ada hari tanpa saya mendekapnya dengan baik-baik ayat yang sudah terkumpul di dalam kumpulan Majmu' Syarif ini. Semua prakarsa dan untayan kata-kata adalah buatan saya. Agar dibaca bagi setiap orang yang membacanya dan setiap orang yang memiliki ibu. Di sini ada dalil yang sahih dan kuat. Tidak ada Majmu' Syarif ada muqaddimah seperti ini. Itu karena rasa tanda syukur kita sebagai seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang hebat. Memang seorang anak tidak pernah bisa memilih siapa ibunya. Tapi ketika kita dianugerahi oleh Allah seorang ibu yang hebat, itulah cinta dan kasih sayang Allah. Ibu merefleksikan hari ibu, hari ini dan seterusnya, bersyukurlah menjadi seorang ibu. Dan bersyukurlah kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Karena tanpanya kita bukan apa-apa. Karenanya jangan pernah berhenti belajar menjadi seorang ibu yang bijaksana. Ibu adalah telaga iman bagi anaknya. Ibu adalah samudera kasih yang tidak bertepi. Ibu adalah Al-Quran yang baik-baiknya selalu dibaca bagi anak-anak. Jangan pernah menyerah sebagai seorang ibu. Ingat, kita punya hormon yang luar biasa. Kita pernah diberikan rasa sakit yang paling hebat di dunia ini. Bukan jarum suntik vaksin, tetapi darah, perut yang dibelah. Semuanya dirobek dari anggota tubuh kita. Tapi semuanya itu berlalu karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah punya rasa takut dari diri kita. Asal jangan satu. Rasa sakit itu ada dalam diri seorang ibu ketika terluka dengan pasangan hidupnya dan terluka dengan pengkhianatan anak-anaknya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini siapapun anak
tanpa mengucapkan pun sebenarnya mereka cinta kepada kita. Bagi ibu-ibu yang pagi ini telah mendapatkan apresiasi ucapan selamat hari ibu dari anak-anak, bersyukurlah. Bagi yang belum mendapatkan kalimat ucapan, termasuk saya, hari ini belum dapat, tapi saya yakin anak-anak kita semua adalah anak-anak yang berbakti. Cinta tak mesti beruntai kata-kata. Cinta itu bisa diwujudkan dengan perbuatan. Ya, yakinlah anak-anak kita pasti mencintai kita. Kalaupun hari ini mereka lengah, percayalah ibu, doa-doa kita akan membalikkan hati mereka. Langitkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati mereka lembut kembali. Percaya, Rob dan kita yang paling tahu masalah dengan anak-anak kita. Jangan pernah konsul kepada siapapun ketika masalah anak. Konsullah kepada yang menciptakan dan tanyalah pada diri. Perut yang mengandung 9 bulan, dada yang mendekap selama 2 tahun. Insya Allah menjadi saksi di yaumil akhir. Mudah-mudahan ibu hebat semua. Salam jumpa dari saya. Dan insya Allah kalau masih kangen undang kembali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rabb, ketika menyebut rahim, kami bahagia dan bangga. Karena anggota tubuh kami ada rahim. Di dalam rahim inilah Rabb, Engkau tumbuh kembangkan anak-anak kami. Rahim ini pernah menjadi saksi ya Rabb, kedekatan kami dengan anak-anak kami. Apa yang kami rasakan, kegelisahan yang kami rasakan, kebahagiaan, makanan yang kami nikmati, semua menyatu menjadi satu. Ketika putra dan putri kami berada di dalam rahim. Dada ini pun dan 2 gunung yang berada sebelah kiri dan kanannya Rob pernah menjadi saksi kedekatan kami dengan anak-anak kami. Semua itu suka diungkapkan dengan kata-kata ya Rob. Hanya kepadamu kami berharap. Kekuatan ini jadikan kekuatan yang paling hebat dan luar biasa. Bukan hanya di dunia tapi juga hingga yaumil akhir. Rob, jadikan lisan kami ini lisan yang baik untuk putra dan putri kami Rob. Betapapun terlukanya hati, jangan sampai ada kata-kata yang melukai. Jadikanlah indahnya kedekatan kami dengan anak-anak kami, ya Rabb. Menjadi kedekatan hingga yaumil akhir. Kami percaya dan yakin, ya Rabb. Tidak akan lahir anak-anak yang hebat kecuali dari ibu yang hebat. Tidak akan lahir anak-anak yang memiliki kelembutan dan kesantunan kecuali dari ibu-ibu yang memiliki kelembutan dan kesantunan yang membumi dan melangit. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Rabb. Menjadikanlah anak-anak kami dzurriyyah yang soleh dan soleha. Putra dan putri kami menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat dan agama, bangsa dan negara. Bimbing mereka ya Rabb. Tuntun nurani mereka agar menjadi insan-insan yang peka dan selalu peduli kepada sesama. Kepadamulah kami berserah diri ya Rabb. Tafakur dan munajat kami ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah melahirkan kami. Jika saat ini ibu kami telah tiada Rabb, jadikanlah hari ini sebagai bonus terindah baginya di alam barzah. Dengan terkirimnya doa untuknya. Haramkan siksa kubur baginya Rabb. Jauhkan himpitan dinding kubur baginya ya Rabb. Kami hebat karenamu ya Rabb. Karena ibu yang hebat. Selimutilah ibu kami yang telah berada di alam barzah dengan amal-amal kebajikannya. Haramkanlah siksa kubur ya Rabb. Angkatlah ruhnya ke Illiyin bersama orang-orang soleh. Jangan pernah tutup kebaktian kami kepadanya ya Rabb. Meskipun dia telah kembali ke hadirat-Mu. Andai kata pada hari ini masih ada ibu yang beruntung dengan masih ada ibu di sisinya. Segera jemputlah jembatan surga itu.
ciumlah tangan dan kaki. Sentuhlah mereka dengan sentuhan cinta dan kasih sayang. Mintalah ridhonya, karena tidak ada ridho darimu ya Rabb tanpa ridho kedua orang tua, terutama ibu. Jangan pernah menyia-nyiakan. Hartamu adalah hartanya, rumahmu adalah rumahnya, apa yang kau miliki adalah milik ibumu. Jangan pernah menistakan ibu, karena kami yang telah ditinggal ibu, air mata darah sekalipun tak mampu mengembalikannya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, hanya kepadamu kami bersimpuh setelahmu. Hanya kepada Rabb kami titipkan jiwamu. Tempatkanlah Rabb kemuliaan padanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, ila liqa fi amanillah, sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Semoga silaturahim kita membawa manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Yang masih kangen selalu standby di TVRI tiap Selasa pagi. Insya Allah terkadang saya pun ada di Kompas TV dan TV One Damai Indonesia. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya Bu. Mudah-mudahan COVID di 2022 sirna dari bumi Nusantara dan seluruh negara. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yati yang sudah menyampaikan doa yang indah. Semoga untayan harapan dan doa yang tadi dipanjatkan mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon berkenan, jazakallahu khairan katsiran. Sebelumnya mungkin Bu Bunda Yati atas ilmunya hari ini, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Baik, untuk selanjutnya ada penyampaian sertifikat penghargaan dari Ikatan Istri Karyawan Perhutani Pusat untuk Ustazah Yati. Kami mohon berkenan Ibu Atik untuk menyampaikannya. Terima kasih Bu Teti. Saya mohon maaf, saya sudah harus on the way ke kantor, dipanggil Pak Wamen. Alhamdulillah Ibu. Bu Ustazah, Bu Hajah Yati Priyati, ini sertifikat penghargaan yang kami sampaikan Bu. Jangan dilihat sertifikatnya, tapi alhamdulillah atas ilmu dan pengetahuan yang Ibu sampaikan kepada kami semua, semoga menjadi berkah bagi kami semua Bu, ya, menjadi pengetahuan yang berguna dan juga menjadi amalan Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu atas kesediaannya Bu di hari ini Bu. Maaf lahir batin dari kami dan panitia. Mohon maaf Bu, saya panggilan tugas Bu. Masya Allah, silakan Bu Ati, luar biasa. Terima kasih bisa sempat menemani. Terima kasih Bu Ati. Keren sertifikatnya. Terima kasih Ibu Atik yang sudah menyampaikan sertifikat penghargaan untuk Ibu Ustazah Yati. Kami sampaikan selamat hati-hati di jalan ya Bu ya, sudah melaksanakan tugas kembali Ibu, tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Masya Allah. Saya harus dengan Pak Menteri nih Bu, iya. jam 11 saya dipanggil. Iya, terima kasih Ibu atas kehadirannya Ibu, spesial banget buat kami. Iya, dan saya juga, izin juga sekalian Bu ya, Bu Teti dengan Ibu-Ibu ya, sekalian, saya off dulu karena saya harus physically. Ya. Saya mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih panitia, Bu Ustazah, terima kasih Bu. Ya, Ibu sama-sama. Dan semua ibu-ibu penasehat, Bu Teti dan ibu-ibu semua yang di sini hadir ya, subhanallah. Moga-moga kita dipertemukan kembali di acara yang lebih baik ya, dengan kebaikan bagi perhutani dan bagi keluarga kita semua. Saya izin pamit duluan Bu Yati, Bapak Ibu ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Lip ya, mohon maaf nggak ikut lanjut terus. Ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Atik yang sudah menyampaikan sertifikatnya, juga Bunda.
Dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin barangkali Bunda masih ada kegiatan yang harus dihadiri. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya pada hari ini. Kami akan melanjutkan dengan pembagian door prize, Bunda. Ya, saya pamit ya, Bu. Iya, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bunda diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam perjuangan dakwahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang kami hormati, kami lanjutkan lagi acaranya. Yang terakhir ini Bu, mengenai pemberian door prize bagi peserta yang beruntung. Alhamdulillah untuk menambah kebersamaan dan kelengkapan kebahagiaan kita di hari ini, akan ada door prize kepada ibu-ibu yang beruntung. Ini dipersembahkan oleh Batik Sunardi, Bangga Berbatik. Ini door prize, nah dari Batik Sunardi, kemudian dari Magna Custom, dan juga dari Salma Batik Cirebon. Nah, sekarang siapakah yang mendapatkan door prize? Nah, ini ada 3 orang ibu sebagai pertanyaan terbaik ya Bu ya. Pertanyaan ibu-ibu cukup bagus-bagus dan berkualitas, saya lihat di kolom chatting ya Bu ya. Tapi saya harus memilih 3 orang pertanyaan yang terbaik. Dan yang terbaik itu yaitu 1 Ibu Rizky Bambang dari IKA Perhutani Pusat, kemudian Ibu Ririn Kamija dan Ibu Elis Kulani. Ini ada ibu-ibu yang sudah mendapatkan door prize. Kemudian selanjutnya ada 10 door prize. 10 door prize yang mendaftar pertama. Nah, ini ada 10 door prize ibu yang mendapatkan door prize, 10 yang mendaftar pertama. Oke, selamat ya kepada para pemenang door prize, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan door prize ini nanti oleh panitia akan dikirimkan ya melalui korwil-korwilnya masing-masing. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami cintai, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Hari Ibu yang ke-93 tahun 2021. Mohon maaf ibu-ibu kalau ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat IKA Perhutani. Semoga tetap perkasa dengan kelembutan dan cintanya. Kita songsong tahun 2022 dengan optimis, tetap fokus dan resolusi kebaikan. Satu pantun untuk ibu-ibu cantik semuanya. Batang kelapa di titian, buahnya diperas menjadi santan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di tahun 2022. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asa. Saya live ya ibu semua ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.